Tim Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Akhirnya terhenti di Jeddah, Saudi Arabia setelah melawan Irak. Nah, ini saya mau kasih tahu ya, saya mau kasih input saja ya. Please, 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 kita respect sama timnas Indonesia, sama pemain-pemainnya semua, terutama sama sang kapten J. Ijes. Kenapa? Oke, kita sudah tahu kan, kalau kita ini sebenarnya pinginnya itu lolos Piala Dunia, ya. Tapi kita harus bersyukur dan kita harus tahu kemampuan timnas kita itu sampai di level mana, ya. Jadi begini, kita ini sudah sampai ke round 4. Itu merupakan sejarah di dunia sepak bola Asia Tenggara, terutama negara kita Indonesia. Ya, kita masih butuh proses. Seperti sama yang sudah dikatakan oleh J.I. Jazz waktu diwawancarai, kita bukan hanya berhenti sampai di sini untuk Piala Dunia 2026. Kita masih ada Piala Dunia berikutnya. Ya, 4 tahun sekali, 2030, 2034, 2003 berapa, ya, dan seterusnya. Ya, nah ini kita ya, komentator-komentator, netizen-netizen, supporter semuanya, jangan menghujat pelatih, jangan menghujat PSSI, jangan menghujat pemain juga, ya. Kita harus terima dengan lapang dada kalau kita kalah dengan negara-negara Middle East, yaitu Arab Saudi dan Irak. Karena langkah kita terhenti sampai di sini. Memang kita punya keinginan itu lolos di Piala Dunia. Tapi kita harus terima dengan lapang dada. Karena kita harus kalah. Itu kita harus respect juga. Kita harus legowo. Ya. Jadi begini. Ini kita belajar ya. Karena saya tinggal di Jepang. Saya belajar itu dari tim sepak bola Jepang. Bayangin aja. Negara Jepang ini. Ya. Bukan negara sepak bola. Olahraganya yang terkenal yaitu olahraga baseball, karena meniru kiblatnya itu di Amerika. Jadi, timnas Jepang itu pertama kali dia bisa lolos Piala Dunia itu sekitar tahun 94. Pada waktu itu diadakan tuan rumahnya Amerika, ya, di USA. Jadi, bayangin aja, dia punya mimpi itu harus membangun timnasnya itu bukan dalam waktu sekejap. Tapi dia butuh waktu sekitar 15-20 tahun. Dan sampai detik ini dia punya impian bahwa nanti tahun 2030 Piala Dunia yang akan datang lagi, itu dia akan punya impian menjadi juara Piala Dunia. Karena kenapa? Sudah terbukti. Ya. Sudah terbukti kalau timnas Jepang itu sudah tidak bisa dianggap remeh oleh pemain-pemain Eropa. Negara-negara Eropa. Karena kenapa? Disinilah saya mau kasih tahu. Mereka ini menggembleng generasi-generasi muda yang saat ini, yang kecil-kecil, ya, itu di tim-tim sepak bola. Itu mereka dibina dengan baik. Mereka sangat disiplin dengan baik. Ya, dan mereka menanamkan para pemain-pemain timnas Jepang ini, mereka menanamkan semangat kepada generasi-generasi muda ini bahwa pada waktu generasi mereka tidak bisa membawa nama harum negara Jepang sebagai juara Piala Dunia. Tetapi generasi-generasi muda inilah mereka ditanamkan semangat kalau nanti one day, suatu hari nanti kalian harus menunjukkan kepada dunia kalau negara Jepang, timnas Jepang itu tidak bisa dianggap remeh dan bisa menjadi juara Piala Dunia. Dan itu terbukti pada waktu 4 tahun yang lalu Jepang berhasil menekuk Jerman dan Spanyol. Dan akhirnya mungkin 2018 atau 2022 saya lupa, ya, itu bisa masuk sampai ke perempat final, akhirnya terhenti langkahnya oleh tim Belgia. Bayangin aja. Ya, makanya saya katakan di sini kita sebagai orang Indonesia, kita support terus timnas kita. Kita support terus PSSI kita. Janganlah menghujat pelatih, out lah, gantilah inilah, apalah itulah. Jangan. Ini kebiasaan orang-orang Indonesia, selalu bisanya cuman ganti. Nanti ganti pelatih, ini ganti terus. Yang paling penting sekarang, kita konsentrasi. Kita gagal
untuk Piala Dunia 2026 yang akan datang tahun depan. Tapi kita masih ada 2030. Kita persiapkan generasi-generasi mudanya itu. Yang sekarang U23. Ya, itu persiapkan. U23, U21 itu persiapkan. Mental mereka harus disiplin. Jepang, pemain Jepang, itu sudah mengatakan kepada generasi-generasi muda mereka, yang anak-anak sekarang itu, badan kita itu kalah dengan orang-orang Eropa. Mereka tinggi besar, tetapi semangat kita bisa 2 kali lipat. Lari kita bisa 2 kali, 3 kali lebih cepat daripada mereka. Buktinya, lihat permainan Jepang. Mainnya cepat, ya. Mainnya itu marking, pressing, semua. Makanya akhirnya apa? Jepang diakui negara Asia yang paling ditakuti oleh negara-negara Eropa. Bayangin aja, mereka butuh waktu 15-20 tahun proses, dan saat ini Indonesia sedang berproses. Ya, mulai saat ini. Karena kenapa? Kita berhasil sampai round 4 ini. Ini sejarah luar biasa, kita harus respect, kita harus hargai. Kita tidak boleh menghujat. Jangan menghujat. Itu bukan tindakan yang baik untuk membangun timnas kita. Kapan ya timnas kita ini bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia? Bayangin aja, mereka rela melepaskan warga negara mereka untuk ganti warga negara Indonesia. Bayangin aja, mereka paspor Eropa, paspor Belanda, yang pergi kemana-mana itu tanpa visa. Mereka rela ganti paspor Indonesia, yang kemana-mana sekarang mereka harus pakai visa. Itu mereka, pengorbanan mereka. Dan mereka, di klub mereka bertanding, jeda cuma 2-3 hari, mereka datang terbang, mereka untuk bertanding untuk timnas, untuk bangsa Indonesia. Memang ada kesalahan pelatih, namanya manusia, itu pasti ada human error. Tapi kita harus koreksi. Sedangkan Pique sekarang beserta timnya, itu kan mereka baru melatih belum ada setahun. Belum apa-apa sudah out. Nanti ada pelatih lagi out, sedikit-sedikit out. Janganlah, beri kesempatan mereka membina generasi-generasi yang berikutnya, yang muda-muda itu, untuk membangun timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang luar biasa. Itu proses. Jadi tunggu dulu. Jangan langsung main tembak sana, menyerang pribadi, menyerang player, yang menghujat sana sini, gantilah apa ini. Orang kita cuma bisanya menghujat. Bayangin aja. Ini belajar dari Jepang. Jepang itu tahun 45 dibom Hiroshima Nagasaki. Bayangin aja. Dia bangun negaranya, dia bangun ekonominya, proses dalam waktu 35 tahun 80-an. Ekonomi Jepang itu naik jet set. Dia tunjukkan kepada dunia kalau negara Jepang negara kecil Asia, tapi mampu mempengaruhi ekonomi dunia. Ini yang mau. Ini yang harus kita lakukan. Negara Indonesia kita tidak mau dipandang sebelah mata. Kita bangun olahraga kita. Makanya sekarang di Jepang nggak hanya sepak bola, olahraga-olahraga lainnya, ya kan? Voli, basket. Lihat orang-orang Jepang sekarang tinggi-tinggi. Kenapa? Mereka belajar. Mereka tidak mau kalah. Mereka tidak give up. Belajar dari situ. Makanya saya katakan di sini, ini proses. Oke, kita kecewa, kita sedih, kita gagal. Belajar dari kegagalan. Karena kegagalan itu nanti untuk ke depan berapa tahun lagi, itu kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi please, supporter semuanya, ya saya sampaikan di sini, belajar dari Jepang. Jepang dulu pernah kan timnya dibabat habis sama tim Indonesia tahun 80-an, ya 7-0 atau berapa itu, ya. Ada videonya. Bayangin ya, dia belajar, dia gagal. Tapi bukannya berhenti di situ. Tapi dia berproses terus untuk maju dan maju. Akhirnya sampai sekarang. Lihat aja. Negara-negara yang bermain sama tim Jepang. Lihat. Mereka luar biasa mainnya. Tim kita aja, Indonesia aja, ditekuk berapa kosong. Nggak berkutik sama sekali. Kita harus tahu kualitas kita. Ya, makanya kita untuk upgrade itu perlu proses, jangan maunya instan. Instan itu nggak ada artinya. Instan cepat, hancurnya juga cepat. Kita proses lama. Supaya kenapa? Kita akan menjadi timnas sepak bola yang luar biasa, yang diakui oleh negara-negara Eropa. Ya itu dulu dari saya, input dari saya. Jangan hujat, tetap support timnas kita seperti Kapten J. Ijes.